Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membedakan jadi keris yang dibuat di era yang sama tapi di daerah yang berbeda ya. Jadi nanti akan saya bahas keris era Mojopahit, Tangguh Mojopahit, terus Madura yang seera Mojopahit, dan Tuban yang juga seera Mojopahit. Dan yang akan saya bahas adalah dari sisi materi bila, jadi perbedaan materi bilahnya. Karena dari rancang bangun nanti itu semuanya bisa dibilang secara garis besar sangat mirip gitu loh. Dan ini adalah dasar dari menangguh sebuah keris. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ini bahas salah satu ini adalah keris ya, jadi keris yang saya bahas. Nah, kalau yang ini yang dari era Mojopahit ya. Jadi untuk bicara tentang materi bahan atau permukaan bila dari sebuah keris, terutama dari era-era kuno, itu kita harus tahu ya. Jadi kira-kira lipatan dari tangguh-tangguh di daerah itu biasanya berapa lipatan. Itu bisa kita gunakan daftar seperti daftar di samping ini ya. Ini yang dari buku ensiklopedia keris ya. Jadi contohnya Majapahit itu 2000-an lipatan. Tentunya sangat rapat. Jadi yang di bawah 1000 memang hampir semuanya di bawah 1000 ya. Yang di atas 1000 lipatan itu Majapahit, 2000 lipatan sama Sedayu. Yang 4000-an lipatan itu lebih rapat lagi. Nah, yang Majapahit. Nanti berikutnya ada dari Tuban. Nah, ini ya kalau teman-teman perhatikan, nah kan sama, cuma ini sedikit lebih besar ya panjangnya. Biasanya memang kalau yang seera Mojopahit tapi agak keluar, biasanya beda di ukuran aja. Tapi nanti itu di kemiringan kayak apa itu nanti tuh mirip ya. Ini memang brojol, tapi kalau yang ini tilang upe, cuma beda di tikel alis. Yang berikutnya nanti itu adalah yang dari Madura. Nah, Madura materinya sangat khas ya, sangat terkenal dengan penggunaan bahan pamor yang royal, jadi cukup banyak seperti ini ya. Nah, semuanya sebenarnya sama, deg-degnya, belak-belaknya itu sama. Termasuk miring-miringnya ini sama sebenarnya. Nah, nanti bedanya di mana? Itu nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi ini salah satu dasar untuk menangguh. Jadi dasar materi bahan paling nggak kita tahu jumlah lipatan. Karena nanti itu lipatannya banyak, ya nanti biasanya pasti lebih rapat gitu loh. Terkesan punel kayak yang keris-keris Majapahit seperti ini. Kalian Tuban itu sekitar 64 lipatan. Tuban ada yang 32, ada yang 64, kebanyakan 64. Jadi seperti ini, dan walaupun sedikit tapi tempaannya matang. Walaupun daerah pesisiran tempaannya matang. Nanti bisa dilihat dari materi pamornya yang kadang-kadang kayak ngapuk, kadang ngapas, mirip kayak di Madiun juga ya, yang jenis menancapnya pamornya. Kalau yang di Madura ini udah lebih khas, sangat khas. Kalau kayak gini kemungkinan besar Madura, karena di daerah lain nggak ada yang penataan pamor, tempaan pamor itu seperti ini. Yang agak mirip itu ada di daerah Jawa Barat, nanti itu Segalo. Kalau yang mirip semangkuk Segalo atau pamornya Segalo agak mirip, tapi nanti ada bedanya yang jelas kalau teman-teman sering ngamatin keris ya. Kalau Segalo mungkin nancapnya agak lebih halus ya, kayak ngapas-ngapasnya gitu. Nah, ini yang Madura kayak gitu. Jadi untuk menangguh keris salah satu dasarnya adalah materi bahan dan tempaan atau garapnya. Itu paling nggak kita membedakan. Kalau untuk daerah ya seperti saya jelaskan berulang dari posisi besi semuanya ini agak ke depan. Jadi Jawa Timuran. Jawa Timur pun yang terkenal sebenarnya ada 4, Mojopahit, Belambangan, Madura, dan Tuban. Itu. Kalau yang spesial yang lebih khas jadi cirinya agak-agak beda ya, kayak Madiun, Magetan atau Mageti itu sangat beda. Tapi kalau kayak Mojopahit, Madura itu kadang-kadang mirip seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan nanti di bagian gonjol, kalau Mojopahit lebih kecil, lebih ramping. Nanti ada perbedaan kayak di pejetan pun beda nanti itu, pejetannya beda. Jadi ada beberapa titik yang beda. Tapi yang bisa jelas adalah materi bahan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Sekarang Majapahit dulu. Nah, untuk yang Majapahit ini karena lipatannya banyak 2000, jadi memang agak lebih mudah. Jadi ciri-ciri keris Majapahit itu
Ya itu terlihat bisa sangat rapat, permukaannya itu sangat rapat. Istilah orang bilang hampir kayak punel lah kayak gitu. Nah, untuk detailnya mari kita lihat. Nah, jadi ini permukaan dari keris yang dari era Majapahit ya. Kalau teman-teman perhatikan itu bilahnya, itu lipatannya sangat rapat ya. Dan ini pamornya memang tinggal sedikit, istilahnya ceprit ya. Tapi kemungkinan ini dulu nggak ceprit gini banyak, karena mungkin terlalu sering dicuci, mungkin ratusan kali, akhirnya permukaannya kropos ya, sehingga tinggal sedikit. Nah, ini sangat rapat ya, karena ini sekitar 2000-an lipatan. Jadi orang-orang bilangnya punel, dan pamornya pun terlihat bagus ya. Jadi istilahnya tidak ngapas atau apa gitu, karena memang tempaannya sangat rapat. Nah, ini dari Majapahit. Tadi teman-teman hafalkan untuk permukaan bilahnya. Berikutnya adalah yang Tuban. Tuban itu terkenal dengan tempaannya yang matang, walaupun tidak terlalu banyak, walaupun tidak sampai 100 ya. Jadi yang di bawah 1000 itu yang ratusan itu Mataram, itu sekitar 256 lipatan. Ada yang 100-an itu nggak salah Pajang ya. Nah, kalau yang ini sekitar 64-an biasanya, tapi tetap matang. Jadi teman-teman bisa lihat detailnya. Jadi ini mari kita lihat detailnya. Kalau ini yang dari Tuban ya, yang kemarin saya bahas. Jadi ini istilahnya pamornya ngapuk ya. Jadi, tapi ini tempaannya jadi memang tidak serapat yang Majapahit tadi ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Tapi ini kalau ini ada garis-garis kayak lipetan itu. Nah, ini cukup halus ya. Jadi memang khas, memang jadi besi-besi pesisiran, dan ini memang garap Tuban ya. Karena yang belumbangannya tadi itu yang istilahnya ngoin ya, kayak koin. Jadi tidak siku. Nah, ini permukaannya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi ini memang masih termasuk tempaannya Tuban, terkenal tempaannya bagus, tapi enggak sehalus Majapahit, karena Majapahit lebih lama, jadi tidak sehalus Majapahit ya gitu. Nah, ini terlihat jelas ya. Jadi lipat-lipatannya ya, dan lipatannya sangat matang ya, bagus. Nah, ini dari Tuban. Nah, yang terakhir adalah yang Madura ini. Jadi sekilas ini sangat khas ya, teman-teman. Kalau sering lihat keris, lihat sekilas gini aja tahu ini adalah Madura. Ini Madura era sepuh. Jadi ya seera Majapahit ya. Jadi ini pamornya ngulit semongko, atau kalau di Madura nyebutnya sering Brahmawatu atau Brahma Batu ya. Ini tempaannya biasanya simple, nggak terlalu banyak. Kalau bentuk pamor seperti ini itu kayak ngulit semongko, Brahma Batu itu. Dan memang khas dan terkenal dengan penggunaan pamor yang royal, yang banyak gitu loh. Nah, untuk detailnya mari kita lihat. Nah, untuk yang keris ini adalah yang dari Madura ya. Ini khas ya teman-teman. Kalau ada pamor gini, materi gini, ini sudah kemungkinan besar pasti Madura ya. Ini pamor ngulit semongko atau Brahmawatu, dan memang bisa dibilang untuk masalah materi pamor Madura cukup royal ya, apalagi di era-era tua. Jadi pamornya itu banyak. Kalau yang mirip pamor seperti ini itu ada daerah Jawa Barat ya, Segaluh, tapi nanti masih beda banget ya. Sekilas saja kalau dari Jawa agak mirip Segalus untuk materi bahan pamor, tapi nanti kalau didekatkan nanti ada perbedaannya. Segaluh agak lebih halus untuk menancapnya. Terus rancang bangunnya juga beda banget ya. Nah, ini dari permukaan bilah saja. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi sekilas tentang perbedaan materi bilah. Jadi eranya hampir sama, tapi dibuat di daerah yang berbeda. Biasanya materinya berbeda gitu loh. Itu adalah salah satu dasar aja. Tidak bisa dijadikan patokan untuk menanggung sebuah keris. Karena untuk memperkirakan era sebuah keris ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Mulai materi bahan dan tempaan kayak yang saya jelaskan itu tadi. Nanti gayanya itu juga tiap daerah punya ciri khas sendiri. Detail ricikan itu juga beda-beda. Kayak gitu. Terus menancapnya pamor pada bilah. Nah, itu kerak, pandes, ngapuk atau ngapas dan lain-lain. Itu juga menentukan jadi era suatu keris. Dan nanting yang jelas, yang menanting. Jadi memang harus lengkap untuk memperkirakan sebelah keris itu. Harus meraba, harus nanting gitu. Makanya kalau teman-teman yang sering nanya ke saya kayak ini tangguh mana, itu saya cuma berdasarkan adalah yang terlihat aja. Jadi kayak
gaya, materi bahan, permukaan bilah itu aja. Dan itu masih ada kemungkinan melesetnya, karena saya nggak bisa meraba, nggak bisa nanting. Jadi itu yang harus difahami teman-teman. Jadi ada banyak hal untuk memperkirakan era atau tangguh sebuah keris. Tapi paling nggak itu tadi adalah dasar ya. Sekali lagi teman-teman harus tahu daftar ini. Jadi kayak sedayu 4.000 lipatan itu paling rapet itu. Nah mungkin itu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa